Ya, kita kembali lagi dengan dialog tentang masa depan APBD DKI Jakarta 2015 masih bersama Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik, dan pengamat politik Fahri Ali. Pak Taufik, ini ramai bahwa angket itu akan digulirkan. Angket jalan terus. Akan jalan terus. Ini semua ini kan berangkat dari yang pertama bahwa kami menganggap gubernur melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dalam proses pembahasan dan pengesahan APBD. Itu di situ pangkalnya. Kalau semua pakai aturan, kan semua diatur dong. Mengelola negara ini kan diatur. Ya. Ada undang-undang, ada PP-nya, ada keputusan Menteri Dalam Negeri. Masuk di kerangka itu nggak ada masalah. Ini kan nggak. Mau ngatur sendiri, mau bikin sendiri, mau anggaran sendiri. Sampai dengan hebat kan, kalau perlu saya pakai pergub sampai 2019, itu kan perencanaan yang sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Pergub ini saya ingin mengatakan begini, barang ini sedikit haram. Kenapa? Karena sangat-sangat limitatif. Anda hanya boleh ngeluarin untuk gaji, ya, untuk operasional beli ATK, kemudian bayar utang, untuk pendidikan, jadi untuk pelayanan dasar. Jadi kalau tidak digunakan itu, maka masyarakat terganggu. Hanya itu. Nggak bisa nambah bangunan, nggak bisa apa. Itu aturan juga yang mengatakan. Jadi meneruskan apa yang sudah dijalankan selama ini. Dan ini jangan dilanggar loh. Itu PP 58. Itu kalau dilanggar nanti melanggar lagi dia. Ya. Jadi nyusun aja APBD berdasarkan pergub, berdasarkan aturan. Jangan merubah-rubah. Malah saya dengar akan ada rubah KUA. Dampaknya apa sih kalau seorang gubernur melanggar aturan, Pak Taufik? Oh iya, berhenti dampaknya. Itu udah jelas itu. Artinya ujung dari hak angket ini juga ke sana sebetulnya. Kalau melanggar peraturan, ya itu di Undang-Undang 23 disebutkan, bisa diberhentikan. Harus diberhentikan? Bisa diberhentikan kalau melanggar peraturan gitu. Oke. Jadi saya kira kalau semua mau lurus, nggak akan terjadi seperti ini. Oke, Pak Fahri, ini menarik ya sebetulnya. Ini gara-gara APBD yang sebetulnya untuk rakyat. Dua-duanya saya yakin bekerja untuk rakyat gitu. Gubernur untuk rakyat, DPRD juga untuk rakyat, tapi ujungnya kok sampai kayak gini. Iya. Dan kalau sampai misalnya dikatakan Taufik tadi itu, dia akan menggunakan pergub itu sampai 2017, itu dahsyat sekali tekadnya. Tekadnya ya. Tekadnya gitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam sosiologi itu harus dilihat motif dibalik tindakan, gitu. Apa yang sebenarnya gitu, yang terjadi ya, yang tidak terungkap ke publik gitu. Yang terungkap itu kan meme-nya kan, gitu. Apa yang tidak terungkap? Kok sampai ya seorang tokoh seperti Ahok itu bertekad sampai tahun 2017. Iya, tahun 2017 untuk menggunakan pergub gitu. Kendati pun dia pasti berdarah-darah. Gitu. Ini maaf, kalau boleh saya simpulkan sedikit ini dari keterangan Pak Fahri. Ini kan sebetulnya pergub ini hanya berlaku 1 tahun di 2015. APBD itu 1 tahun. Artinya 2016, 2017 itu kan ada pembahasan ulang. Iya, makanya. Ini maaf kalau saya salah, mungkin bisa dicek. Berarti sebetulnya itu ada yang saya katakan. Padahal APBD prasangka itu buruk bahwa di 2016 juga ini akan ditolak, gitu. 2017 juga akan ditolak. Iya. Dia jadi begini. Kalau dibilang itu semacam ini, political suicide, ya, bunuh diri politik yang dia lakukan dengan sengaja, gitu. Dengan yakin, gitu. Kalau misalnya ya, tadi si Taufik mengatakan seperti itu, gitu. Jadi ada sesuatu yang sangat fundamental yang harus diluruskan oleh tekad dia itu, melalui tekad dia, gitu. Gitu. Something wrong has been happening. Tapi bukankah yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta itu dengan keyakinannya yang menjadi bunuh diri politik itu juga karena sebuah keyakinan yang dianggap benar gitu? Ada yang salah gitu kan? Itu yang saya maksud gitu. Alasannya juga kan. Makanya kemudian seluruh pihak harus mengoreksi diri gitu. Harus mengoreksi diri, termasuk ya adik saya ini, Taufik, gitu, untuk melihat kembali, mengaca. Kenapa ada meme, meme yang begitu agak negatif kepada kami? Apa yang salah pada kami? Gitu.
Jadi kedua belah pihak itu saling mengoreksi diri, itu yang kemudian akan menemukan jalan gitu. Karena solusinya itu harus solusi politik. Saya setuju nih dengan Pak Fahri. Harus dilihat apa latar belakangnya. Anda sudah melakukan perencanaan tidak baik. Kalau mengatakan sampai 2017 kita akan mengenakan pergub. Padahal APBD itu tahunan loh sifatnya. Tahunan berarti kan sudah mempersiapkan diri. Jadi saya ingin sampaikan begini ya. Keyakinan benar belum tentu benar berdasarkan aturan. Tapi juga bukan berarti sudah benar berdasarkan aturan, tapi sebetulnya benar juga itu landasan berpikirnya kan Pak Taufik? Enggak dong, gimana? Anda kalau nyusun APBD itu sudah jelas nih. Undang-undang mengatakan diatur. Serahkan kepada DPRD, dibahas DPRD, kemudian disepakati bersama, sampaikan yang dibahas itu kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu aturan baku. Dan itu bahasa Indonesia loh peraturannya. Jadi nggak perlu ditafsirkan lain. Coba lihat dalam penjelasan selalu jelas, sangat jelas. Kalau ini dilalui secara baik, ya menurut saya nggak akan ada. Kalau prosesnya dilalui secara baik, artinya juga dijalankan secara baik. Iya dong, sesuai aturan. Tapi nggak begini kan pada saat proses pembahasan mata anggaran detailnya, bukan hanya sekedar nanya apa kabar segala macam, tapi mata anggarannya tidak dibahas kan? Oh enggak, kata siapa? Dibahas detail. Saya kasih contoh ya, kenapa dibahas detail. Ada usulan dari pemerintah di Komisi D membuat jaringan pipa air sampai ke Pluit. Ya. Di dalam pembahasan itu APBD-nya mengatakan, SKPD-nya mengatakan, ini bukan tupoksi saya. Terus, ini kan mestinya swasta kita bilang. Karena itu pipa air bersih kan PAP. Kemudian mesti dia minta dicoret. Detail tuh, kenapa ada minta coret? Oh bukan. Terus APBD itu masuk 3308, keluar mesti 3308, mesti ada keseimbangan. Ditanya dong, penggantinya apa? Program itu, karena nggak bisa ada jomplang. Banyak sekali hal yang begitu dibahas detail. Oke, dibahas detail. Itu berapa, kalau saya tidak salah ingat itu ada sekitar 6.600 halaman APBD itu. Iya, tapi Anda tahu yang disampaikan ke kita, itu hanya biaya langsung. Ini juga itu yang saya bilang salah prosedur juga. APBD itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsungnya nggak disampaikan ke kita. Makanya kami ada kenaikan TKD yang fantastis itu nggak dibahas di kami. Nggak dibahas? Sama sekali. Orang nggak diberikan bahannya, apa yang mau kita bahas? Inilah sama kejadian terakhir tanggal 20 hari Jumat itu kan batas akhir dari pembahasan hasil evaluasi Mendagri. Ya. Kami tunggu dari jam 10. Kemudian kita tunda lagi rapat jam 14.30, kita panggil TAPD jam 16, dia bilang jam 17 mau kasih bahan, jam 19 mau kasih bahan, jam 19 kita rapat nggak datang bahan, yang datang rekap, kemudian jam 20.35 baru dia kasih, itu pun rekap. Nah kami bilang apa yang mau kita bahas? Artinya pernyataan Pak Taufik ini sebetulnya jadi menyimpulkan bahwa memang tidak banyak juga yang dibahas sebetulnya dalam penyusunan APBD itu kan? Bukan. Ada yang dibahas tapi banyak juga yang tidak dibahas. Kenapa? Karena nggak diberikan bahannya. Kita minta nggak dikasih-kasih. Ini kan diumpetin. Ini yang saya bilang bersama prosedur dia nakal. Ini prosedur nakal pelanggaran undang-undang kenapa? Karena memberikan kepada Kementerian Dalam Negeri yang tidak dibahas, tidak dibahas oleh kita. Dia kasih nih barang. Kementerian Dalam Negeri dibalikin lah oleh Menteri Dalam Negeri. Karena kekeliruan ini. Dan DPR ini sangat keras soal ini. Artinya ini apapun yang sudah dilakukan mediasi oleh Kemendagri, oleh Wapres, ini pelanggaran undang-undang masa mau kita mau introspeksi diri itu seperti yang Pak Fahri katakan tadi. Kita introspeksi kalau kita melanggar aturan, kita introspeksi. Gitu loh. Tapi kalau menurut prosedurnya kita memang benar, kenapa? Yang mesti introspeksi sebenarnya siapa? Pak Fahri, ini menarik sekali. Patokannya adalah prosedur. Ketika itu sudah dirasakan bahwa ini dari DPRD menganggap bahwa mereka sudah melakukan sesuai prosedur. Tapi kalau Ahok sebetulnya berpikiran bahwa ada yang janggal dalam substansi APBD ini. Ini nggak akan ketemu kan? Jadi ini beyond itu, beyond prosedur. Persoalan yang dilihat oleh Ahok itu beyond prosedur gitu. Jadi malah ketika angket interpelasi angket untuk penyelidikan. Angket itu dia kelihatannya nggak bergeming sama sekali gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Kalau toh misalnya dia bilang kalau toh gua jatuh nggak apa-apa, gitu. Kelihatannya seperti itu gitu. Nah jadi maksud saya kalau kita mau melihat sebuah dialog ya, jadi dialog yang bersifat simbolik ya,
sebenarnya Ahok sudah memperlihatkan sinyal-sinyal. Ini gua, gitu. Oke. Nah, kalau ini gua, gitu, maka lawan dialognya itu harus menyesuaikan, mestinya gitu. Kenapa dia menyesuaikan? Karena dia sendiri, gitu. Dia sendiri tanpa partai, gitu. Sebenarnya partainya ini Taufik dulu, ya, dia keluar. Makanya saya melihat dia ini post political party leader, gitu. Pemimpin pasca partai politik, gitu. Tetapi dia berani, gitu. Belum lagi bawahannya yang tidak sepenuhnya berada di pihak dia, tetapi dia berani. Ini sinyal apa sebenarnya? Pak Fahri, ini kalau boleh saya nanya, ini sebetulnya dia berani atau nekat sebetulnya? Ukurannya kalau berani terukur, kalau nekat biasanya nggak terukur. Nah, di dalam politik yang sekarang ini, ketika Anda berhadapan dengan organized forces, DPRD itu organized forces, itu maka antara keberanian dengan kenekanan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Oh. Tidak ada batasnya gitu. Jadi itu yang membuat dia fenomenal. Oke. Gitu loh. Baik. Yang harus kita lihat gitu. Pak Fahri, kita akan sambung ini di segmen berikut. Pak Taufik.